Kiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu serta adik-adik soleh-soleha, juga pemateri yang luar biasa pada hari ini, Kak Arfan Zaini dari Salman ITB. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang fisika ya Kak Arfan untuk pertemuan yang kedua. Pertemuan ini kita mulai dari jam 11.00 sampai dengan jam 13. Mohon izin mungkin nanti supaya tertib, mungkin mic-nya ketika ada pertanyaan baru di-unmute gitu ya Kak ya. Jadi tidak membisingkan di dalam ruangan ini. Sebelum acara kita berlangsung di sesi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah amin. Ya Robbal Alamin, semoga pemaparan materi dan koneksi internetnya hari ini berjalan dengan lancar ya Kak ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian serta peserta LC, KSN, SMP, dan MTS, waktu sepenuhnya akan saya serahkan pada Kak Arpan. Dipersilakan Kak Arpan. Ya, terima kasih Bu Nenden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menuju siang adik-adik semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di pertemuan, mungkin buat adik-adik pertemuan keempat ya untuk materi IPA, tapi dengan saya ini pertemuan kedua ya untuk materi fisikanya. Oke. Mungkin kita coba sedikit review dulu. Kemarin kita sudah mencoba udah mencoba mempelajari beberapa konsep gitu ya yang cukup penting yang harus kita pahami di materi fisika. Di antaranya pertama konsep tentang pengukuran, yang mana pengukurannya ini karena basicnya pengukuran ini dia tuh mencakup berbagai hal ya. Jadi setiap materi di fisika kan kaitannya dengan pengukuran gitu ya. Maksudnya ada ukuran-ukuran tertentu, maka sebetulnya cakupannya jadi luas. Yang mana kemarin kita coba implementasiin di utamanya tuh di pengukuran suhu gitu ya, karena itu salah satu soal yang sering keluar gitu ya. Selain itu mungkin kakak juga memperkenalkan ke adik-adik terkait dengan besaran, satuan, dimensi, dan lain sebagainya. Nah, selain itu kemarin juga kita nge-review soal soal gerak ya. Jadi bahasan gerak secara umum, kemudian ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan ya. Oke, nah di sini hari ini kita akan coba lanjutkan kembali bahasan materi kita. Jadi ini karena untuk materi hari ini kita akan ada sedikit kaitan dengan materi sebelumnya. Jadi ini kakak coba tulis dulu persamaan-persamaan yang kemarin sudah kita jabarin ya. Oke, jadi kemarin kita udah ngebahas tentang gerak ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan ngebahas tentang konsep energi ya teman-teman ya. Analisis gerak dengan energi, kemudian dengan gaya juga, dan lain sebagainya. Yang pasti nanti kita lihat bahwa materi-materi tentang gerak ini sebetulnya ada kaitannya dengan materi yang lain. Makanya kenapa adik-adik ini harus istilahnya harus coba paham betul dari materi-materi dasarnya. Oke, kemarin kita belajar kalau di gerak lurus beraturan ya, khasnya itu di gerak lurus beraturan kita punya gerak dengan kecepatan konstan. Persamaan dasarnya adalah kalau kita punya kecepatan, maka dia itu adalah perpindahan dibagi waktu. Ini kan ya, untuk yang GLB itu persamaannya cuma satu aja. Sementara untuk GLBB kita punya persamaannya yaitu ada 3 ya, udah kakak tulisin kemarin, diantaranya mungkin teman-teman kalau yang masih ingat delta X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya, kemudian ada VT sama dengan V0 plus AT ya. Orang pasti rada sungkan. Kemudian satu lagi Nazril, saya
Oke, kemudian satu lagi, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali delta X. Ini ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita udah mencoba mempelajari ini ya. Oke, sekarang kita coba ini dulu nih. Kita coba nih. Kita lihat dulu nih, teman-teman. Misal kakak punya ini dulu ya. Seperti biasa, ini kita coba implementasiin dulu di gerak jatuh bebas ya. Karena kemarin kita udah belajar tentang gerak jatuh bebas ya. Kayak misal nih ada siapa nih? Ada Arya nih. Arya lagi memegang bola misalnya. Bola ini masanya 2 kg ya. Kayak bola ini masanya 2 kg. Misal Arya ini menjatuhkan bola nih, menjatuhkan bolanya dari ketinggian bentar biar bagus. 50 meter ya. Oke, 50 meter. Oke ya. Jadi ini Arya menjatuhkan bola dari ketinggian 50 meter. Pertanyaannya adalah ya ada dua yang bisa kakak tanyain ya. Yang umum pertama adalah kecepatan bola saat nyampe di tanah ya, berapa kecepatannya. Kemudian berapa waktu yang diperlukan untuk bola sampai ke tanah. Oke. Ya, silahkan dicoba dulu ya. Jadi ini ada Arya nih, Arya lagi mencoba menjatuhkan bola dari ketinggian 50 meter. Pertanyaannya adalah berapa kecepatan bola saat menyentuh tanah dan berapa waktu yang diperlukan untuk bola sampai ke tanah. Aja 50 500 aja nih biar bisa diakarin ya. Dari ketinggian 500 meter. Wah, tinggi banget ya 500 meter ya. Oke, yang mau ngasih jawaban boleh ditulis di kolom chat ya. Boleh ditulis di kolom chat ataupun mau dinyalain mic-nya juga boleh. Jadi ini ada seseorang nih melemparkan bola dari, bukan melemparkan ya, menjatuhkan. Kalau menjatuhkan berarti khasnya adalah kecepatan awalnya nilainya 0 gitu kan. Pertanyaan kakak dua nih, berapa kecepatan saat menyentuh tanah sama berapa waktu yang diperlukan. Oke. Ya, ingat analisisnya, kakak kasih bocoran sedikit bahwa ketika kita menjatuhkan bola ya, menjatuhkan bola atau ketika benda bergerak secara vertikal, maka ada percepatan yang bermain di situ. Ya, percepatan siapa? Percepatan gravitasi ya, yang mana ketika bolanya terjatuh berarti kan dia searah dengan percepatan gravitasi tuh, ya kan? Ya, jadi kalau misalkan dia searah dengan percepatan gravitasi, berarti kalau gitu ibaratnya kita bisa tahu bahwa nilai percepatannya jadinya positif karena searah. Oke, ada yang mau ngasih jawaban? Silahkan.
Oke. Ini nampaknya belum ada yang ngasih jawaban ya. Oke, kita coba bahas aja ya. Oke, jadi di sini Kak gimana cara nyarinya? Oke. Jadi kalau misalnya kita pakai analisis dengan menggunakan persamaan ini, maka kita harus perhatiin apa aja pertama ya. Mungkin kalau misalnya adik-adik di sekolah udah terbiasa ya kalau ngerjain soal fisika pasti harus ditulis dulu, diketahui ya kan, ditanyakan adik apa aja yang udah diketahui dan persamaan mana yang bisa kita pakai gitu kan ya. Oke, jadi kita lihat di sini apa aja yang udah kita ketahui. Delta X-nya nih ya. Delta X sama dengan 500 meter ya. Mungkin bisa aja dilambangin ya. Pokoknya di sini ingat-ingat intinya adalah analisisnya bisa kita lihat vertikal atau horizontal gitu ya. Jadi cuman ngebedain oh kalau misalnya arahnya ke atas biasanya diganti delta Y. Cuma ini kakak tulis delta X aja biar adik-adik tahu bahwa ini cuma dari satu. Kemudian kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awalnya 10 ya. Kecepatan awalnya 10 sorry 0 0. Kemudian percepatan gravitasinya adalah berapa? Oke, kita pakai yang biasa 10 meter per second kuadrat. Oke, berarti kita tahu A-nya ya. Berarti kita udah tahu V0, udah tahu delta X, udah tahu percepatannya. Kira-kira persamaan mana yang bisa kita pakai? Oke. Misal kita mau nyari V-nya, persamaan yang mana? Berarti kita bisa pakai persamaan yang bawah ya, benar nggak? Coba adik-adik bayangin. Oh, delta X-nya udah ada, gitu ya. Kemudian percepatannya udah ada, kecepatan awalnya juga udah ada, gitu kan ya? Tuh. Nah, makanya kita bisa pakai persamaan ini. Oke, jadi kalau kita hitung, ya, kalau kita hitung berarti gimana nih? VT kuadrat sama dengan V0-nya berapa? 0. Ya, 0 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya berapa? Percepatannya berapa tuh? Percepatannya 10 kali delta X. Delta X-nya berapa? 500 ya. Oke, 500. VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali 10 kali 500. Berarti berapa tuh 2 kali 10 kali 500 tuh? 2 kali 10, 20. 20 kali 500 berapa? 10.000 kan ya? Oke. Oh, berarti VT-nya berapa? Wah, ini kenceng banget berarti ya. Akar dari 10.000 berapa? 100 meter per second. Oke. Sip. Sampai sini bisa dipahami nggak? Jadi kan kita cari bilangan yang dikuadratin hasilnya 10.000. Oh, berarti 100 meter per second gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana Kak kalau ditanya kapan atau berapa T-nya, berapa waktu yang diperluin untuk bola sampai ke tanah? Kira-kira pakai persamaan yang mana? Persamaan ke satu atau persamaan kedua? Yuk, kita mau nyari T-nya nih. Yuk, ini kan ada persamaan 1, 2, 3 nih. 1, 2, 3. Ini persamaan 1, ini 2, ini 3. Kira-kira persamaan mana? Coba. Kalau mau nyari T-nya. Adik-adik di sini udah tahu beberapa komponen, kira-kira enaknya pakai persamaan yang mana? Tengah. Yang mana? Yang tengah, betul ya. Yang kedua, ya. Jadi kita masukin ke persamaan VT sama dengan V0 plus AT. Kak, kenapa nggak persamaan yang satu ya? Persamaan satu bisa aja, cuman T-nya dalam bentuk kuadrat kan ya. Nah, biasanya kan ya kalau yang bentuknya kuadrat mungkin bisa dibilang sedikit lebih sulit ya. Nah, makanya kita ambil yang lebih mudah aja. VT sama dengan V0 tambah AT. PT sama dengan V0 tambah AT. Oke, VT-nya udah dapat kita 100 ya. 100 sama dengan kecepatan awalnya 0, percepatannya adalah kita pakai percepatan gravitasi 10 ya, dikali T-nya. T-nya berapa? Itu yang kita cari. Berarti 100 sama dengan 10T. Berarti T-nya berapa? 10 second gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke.
Ya, kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Oke, sekarang kakak coba dulu ya. Ini kakak kasih dulu contoh soal satu lagi biar nanti kita masuk ke materi berikutnya bisa kita bandingin gitu ya. Nah, misal berikutnya nih ada apa? Siapa? Sekarang mah kan kalau tadi mah Arya Arya mah menjatuhkan, kalau Bara mah melemparkan ke atas nih. Nih, Bara melempar bola ke atas. Ya, bolanya tuh 2 kilogram lah. Oke, bola 2 kilogram mah terlalu berat. Bolanya 1 kilogram aja deh. Oke, bolanya 1 kilogram. Dengan kecepatan awalnya adalah misal kecepatan awal apa si bolanya ya, kecepatan awal si bolanya adalah 10 meter per second. Oke, kecepatan awal bolanya adalah 10 meter per second. 10 meter per second. Pertanyaannya adalah misalnya di sini kakak nanya berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai bola. Oke. Jadi konsepnya gini dulu, ini kakak kasih dulu kasih dulu konsep sederhananya. Jadi kan kalau misalnya kita melempar bola ke atas, ya, misal kita ngelempar bola ini agak gedein aja dikit lah ya, 20 lah ya. Nah, biar nanti kelihatan hitungannya. Oke, misal ini kakak ambil aja V0-nya 20 lah. Kecepatan Oke, mohon maaf tadi sempat keputus. Oke. Udah kedengaran lagi suara kakak? Adik-adik? Udah kak. Udah ya. Oke, sip. Oke, nah kita coba ini ya, ulang lagi. Jadi intinya ketika kita melempar bola ke atas, melempar benda lah ya, melempar benda ke atas, lama-lama kecepatan benda itu akan berkurang. Kenapa? Karena ada percepatan, ya kan? Ibaratnya kita bendanya gerak ke atas, percepatan gravitasi arahnya ke bawah. Jadinya percepatan gravitasi benda ini bakal makin melambat, ya. Nah, setelah melambat, dia tuh bakal sampai nol. Nah, pas udah sampai nol, dia bakal balik lagi, gitu kan? Ya nggak? Kemarin kan udah kita ambil contoh grafiknya ya, adik-adik kasih jawaban yang benar gitu ya. Ketika kakak kasih grafik, kalau misalnya benda dilempar ke atas, terus terus dia balik lagi, bakal gimana grafiknya? Jadi kayak dari grafiknya tuh kecepatannya melambat, terus naik gitu. Artinya dia melambat sampai nol. Nah, kalau misalnya adik-adik ditanya berapa nilai ketinggian maksimumnya gitu, berapa ketinggian maksimum yang bisa dicapai benda. Oke, atau bisa juga ditanya kapan itu akan tercapai gitu, T sampai dia maksimum. Oke. Nah, pertanyaannya berapa? Atau kita harus pakai persamaan yang mana? 20 kak. Oke, yuk. Kita ambil yang paling mudah, kita cari yang mana dulu nih? Cari T maksimumnya dulu atau cari ketinggian maksimumnya dulu? Ketinggian maksimumnya dulu. Oke, boleh. Yang mau nyari ketinggian maksimumnya dulu boleh. Yang mau nyari T maksimumnya dulu juga boleh. Ketinggian maksimumnya 20 meter. Oke, boleh. Yang mana ketinggian maksimumnya? 20. Meter. Oke, so, boleh ditulisin di chat aja ya, biar kelihatan sama kakak ya. Biar tahu siapa yang jawab. Soalnya ini kakak ininya full screen gitu ya, jadi nggak kelihatan siapa yang bicara. Oke, tulisin misalnya Kak, H-nya
sekian, T-nya sekian. Oke, Hmax-nya bagus, Bara. Hmax-nya 20. Terus Tmax-nya berapa? Oke, bagus. T-nya dari Nazril 20 juga katanya. Oke. Oke. Tmax-nya itu sampai atas atau sampai turun? Sampai atas aja. Tmax-nya tuh jadi T sampai ketinggian maksimum. Maksudnya gitu. Oke, sip. Ayo yang lain boleh silahkan ngasih jawaban. Nah, kira-kira pakai persamaan yang mana ini? Oke, ya kita coba bahas aja ya. Nah, ini udah ada yang ngasih jawaban nih, Bara sama Nazril ya. Kita lihat. Oke, jadi di sini misal kita mau nyari ininya dulu, Tmax-nya dulu boleh ya. Di sini adik-adik lihat informasi apa aja yang udah kita ketahui. V0-nya 20 meter per second, ya kan? Kemudian kita tahu juga karena kita mau nyari di ketinggian maksimum ya, oke. Dan percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah, nilainya 10 meter per second kuadrat. Oke.